Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang menentukan bunga tunggal. Nah, secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Biasanya, bunga itu kita dapatkan di suatu perusahaan bank ketika kita meminjam uang. Nah, uang tersebut akan memiliki bunga, ya, karena secara umum bunga itu yang diartikan tadi sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam, ya, sama orang peminjamnya, dan juga pihak yang meminjamkannya juga memiliki bunga tersebut. Nah, ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Jadi, bunga itu ada dua, ya, secara umumnya. Yang pertama, kalau misalnya kita pinjam uang ke bank misalnya, nanti kita akan membayar bunganya sesuai dengan perjanjiannya. Dan juga ada yang kedua, itu bunga yang ketika kita menabung, nanti kita yang mendapatkan bunga, bukan si bank, tapi kita. Jadi ada dua perbedaannya ketika kita meminjam dan ketika kita menabung. Nah, di sini itu ada kasus satu nih. Kasus 1, Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Nah, jadi dia itu meminjam uangnya 1 juta rupiah untuk 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran, dengan besar tiap angsurannya adalah Rp100.000 per 6 bulan. Nah, lalu di sini ada kasus 2. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan dengan bunganya 24% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Adi diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Nah, setiap bulan 1 kali angsuran dengan besar setiap angsuran adalah modal ditambah bunga dibagi 6. Nah, jadi kita itu harus bisa membedakan kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kalau kasus yang pertama, dia itu diberikan bunga setiap 1 bulannya itu dengan nominal, dengan angkanya berapa, uangnya berapa, ya, yang tadi nih katanya 100.000 kan, salah nih. Nah, katanya 100.000 nih nominalnya yang udah dikasih tahu kalau di kasus pertama. Kalau di kasus yang kedua, kita itu tidak dikasih tahu uang yang harus kita bayar itu berapa. Tahu-tahu mereka bilang dengan bunga 24% per tahun. Sedangkan kan kita juga gak tahu, ya, yang harus dibayarkan itu berapa. Gak seperti kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama itu enak, tinggal bilang aja 100.000 itu bunganya. Nah, kalau yang kasus yang kedua 24%, berarti artinya kita harus menghitung uang berapa, ya, uang yang kita keluarkan untuk memenuhi bunga 24% per tahun gitu. Nah, jadi si kasus yang kedua itu diberikan bunganya itu 24% per tahun kan. Nah, di sini harus kita ingat bahwa 24% per tahun itu semakna dengan 24% per 1 tahun. Jadi bukan per 1 bulan. Jadi kalau misalnya 24% per 1 tahun, ya kita bisa bagi aja 24% per tahun. Sedangkan 1 tahun itu berapa bulan? 12, ya. Jadi kita bisa bagi nih 24% dibagi 1 tahun nih. Nah, kata 24, ntar kita ke bawahin dulu. Kata 24% per tahun ini semakna dengan 2% per bulan, karena dalam 1 tahun sama dengan 12 bulan, ya. Yang tadi 24%
ini nih ya nih 24% per 1 tahun, itu 1 tahunnya 24%. Kalau misalnya 1 tahun itu kan 12 bulan, jadi tinggal kita bagi 24 dibagi 12 itu hasilnya 2, maka didapat 2% per bulan. Karena dalam 1 tahun itu selama dengan 12 bulan. Nah, kira-kira 2% per bulan itu berapa sih harganya? Gitu. Tinggal kita hitung aja. Dengan pemahaman ini, kalian bisa menyajikan persentase bunga dalam berbagai macam satuan yang lain. Misal per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan lain-lain. Kalau misalnya yang ditanyanya itu bisa saja kalau misalnya 24% per 1 tahun kan. Kita misalnya mau bayar per 3 bulan sekali, bunganya berapa? Ya tinggal kita bagi aja. 1 tahun itu kan 12 bulan. Kita bagi buat 3 bulan misalnya. Ya hasilnya 4 kan. Tinggal 24 dibagi 4 gitu. Hasilnya 6. 6% per 3 bulan. Nah, misalnya jika seseorang meminjam uang di bank sebesar M, sebesar modal misalnya, dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar modal ditambah bunga. Ya pasti ya kalau misalnya pinjam uang ya ditambah bunga kalau misalnya ke bank. Maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per 1 bulan atau per 1 tahun. Biasanya per 1 tahun sih. Jasa sebesar B itu disebut dengan bunga. Sedangkan M itu merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Nah yang tadi, kalau misalnya kita pinjam misalnya itu 1 juta dan bunga per tahunnya misalnya 100.000 nih, maka yang disebut modalnya itu ya yang diambilnya 1 juta, dan yang disebut bunganya ya yang 100.000. Itu perbedaan antara bunga dan modal. Nah, jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun itu seperti ini. Jika lebih umum lagi, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga tiap bulan persentase bunga dalam 1 tahun adalah, ya tinggal hitung aja, 1/12 dikali bunga dikali modal. Nah, sekarang ini ada soal untuk bunga tunggal. Ini, Pak Rudi itu berencana membangun usaha memproduksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta. Dibaca 200 juta rupiah, ya betul. Dengan jangka peminjamannya itu 1 tahun, yaitu 1 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Jadi Pak Rudi itu masih bingung nih. Milih bank satu itu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Sedangkan bank yang kedua memberikan bunga sebesar 2% per tahun. Dan ada bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pembiayaan 200 juta. Jadi ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal buat Pak Rudi. Nah, ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulannya dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih? Jadi kita harus analisis dulu ya antara bank 1, bank 2, bank 3. Kira-kira mana nih yang lebih kecil bunganya? Nah, kita hitung bunga di bank 1, di bank yang pertama yang menawarkan 20% per tahun. Jika kita hitung 20% dikali 200 juta itu hasilnya itu 40 juta selama 1 tahun. Jadi bunga di bank 1 itu sebesar 40 juta selama 1 tahun. Besar ya. Lalu bank yang kedua itu 2% per bulan. Jika kita kali 200 juta sama dengan 4 juta selama 1 bulan. Nah, lihat perbedaan di bank 1 dan bank 2.
40 juta selama 1 tahun, di bank 2 itu 4 juta selama 1 bulan. Nah, besarnya persentase bunga yang diberikan oleh dua bank adalah dalam satuan bulan. Sehingga jika kita kalikan besarnya modal, maka didapat nominal bunga dalam satuan bulan juga. Karena Parudi berencana meminjam uangnya itu selama 12 bulan, maka besar angsuran menjadi 4 juta dikali 12. Ya, untuk yang kedua ini, kan dia itu selama 1 bulan ya, jadi 4 juta dikali 12, karena dia itu mau meminjamnya 12 bulan. Ya, kalau misalnya kita hitung 4 dikali 12 itu hasilnya 48 juta. Nah, itu bunga dari bank yang kedua. Jika dilihat ya lebih besar bunga bank yang kedua ya. Yang kedua itu 48 juta bunganya. Kalau misalnya yang pertama itu 40 juta. Nah, kita bandingkan dengan bank yang ketiga. Kalau bank yang ketiga ya tinggal dihitung saja. Bunga bank ketiga adalah 23 juta per tahun untuk setiap pinjaman 200 juta. Dengan kata lain, bunga selama 2 tahun adalah 23 juta dikali 4 dikali 2. Hasilnya itu 46 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung jika kita minjam modal di bank 1, bank 2, bank 3 tersebut, kita akan memilih meminjam di bank 1 karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah yang paling ringan katanya. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, tentu cara mengambil keputusan seperti dijelaskan di atas sangat penting karena sebagai peminjam kita menginginkan bunga yang sekecil mungkin ya. Dengan memahami materi ini, mungkin kalian juga bisa membantu orang tua yang berprofesi sebagai pengusaha gitu. Jadi itu materi untuk bunga di bank. Tinggal kalian pilih saja kira-kira mana nih bank yang memiliki bunga yang paling kecil, 40 juta, 48 juta, atau 46 juta. Ya, terus pastinya ya kita ambil yang 40 juta gitu. Lalu yang kedua itu ada diskon potongan. Ini diskon potongan itu saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya. Misalnya kita belanja nih ke tempat yang dekat, misalnya Alfamart atau Indomart. Nah, kita sering kan melihat tulisan diskon. Diskonnya itu kadang 5%, 10%, 20%. Nah, secara umum diskon itu merupakan potongan harga. Nah, kita bisa bedakan ya antara yang disebut bunga apa, diskon apa. Kalau diskon itu potongan. Kalau misalnya kita beli 5.000, diskon nih 10%, berarti harganya itu udah tidak 5.000 lagi, melainkan ada potongan harganya gitu. Misal suatu barang bertuliskan harga 200.000 dengan potongan 15%. Ini berarti barang